Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat pembagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat pembagian, untuk tema kita hari ini, Kevin gak tahu temanya apa, ngikutin aja alur dari semesta. Ada energi apa sih yang mungkin bisa kita lihat, terutama dengan hubungan dengan seseorang. Mungkin kamu ngerasa bahwa hubungan ini memang sangat melekat sekali dengan diri dia, baik melekat secara perasaan atau mungkin juga hal lain sebagainya. Terkait itu semua, apa sih yang terefleksikan dari perasaannya dia kepada saat kebahagiaan untuk hubungan-hubungan yang mungkin memang sangat melekat sekali? Kita akan cek energinya seperti apa. Oke. Seperti biasa sahabat pembagian, sebelum ke pembacaan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat bagian adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Hubungan yang melekat antara kau dan diri dia, refleksi jiwa dia kepada kamu, dan ada hal apa yang bisa kita lihat bersama-sama ya. Kita tarik untuk energinya. Ini adalah energinya dia dari semesta yang berkaitan hubungan kau dan dia. Ada refleksi apa yang dia rasakan kepada saat bagian, terutama untuk hubungan yang melekat ya. Kita akan cek bersama-sama. Oke, sahabat bagian, sebelum ke pembacaan, Kevin masih promosi buku karya Kevin ya. Buku pertama yaitu Heart, buku kedua itu Connection. Ini masih tersedia, ada di link Shopee kolom deskripsi. Buku Heart ini adalah buku tentang self love ya, sahabat bagian, menceritakan tentang kekosongan hatinya dia setelah aku tinggalkan, dan kau akan tahu apa yang akan terjadi pada dia di saat kau mengikuti arahanku agar karma itu berjalan dalam kekosongan hatinya. Bukunya hardcover ya, sahabat bagian, ini masih tersedia di link Shopee-nya Kevin. Lalu buku yang kedua adalah Connection. Connection ini isinya ilmu banget sih soal bagian, buku tentang relationship atau tentang sebuah hubungan ya. Pertemuan ikatan emosional, takdir yang mempertemukan ikatan hubungan ini, kamu dan dia selalu merasakan koneksi tak terbatas. Bukunya hardcover juga berwarna soal bagian, dan banyak sekali hal-hal yang mungkin bisa kita terapkan dalam kehidupan kita dalam sebuah hubungan agar koneksi itu terhubung. Segera miliki bukunya, eksklusif, ada di link Shopee kolom deskripsi, atau mungkin juga soal bagian bisa DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin kalau misalnya kalian nggak punya Shopee. Untuk harga berapa ada di kolom deskripsi, ada di link Shopee atau di DM saja soal bagian. Dan pengiriman hanya seputar Indonesia. Oke. Kita tarik ya, karena Kevin penasaran nih hubungan yang melekat kau dan dia. Refleksinya dia itu seperti apa kepada kamu. Apa yang dia rasakan, yang paling dominan dari diri dia. Oke, sahabat bagian, kartunya adalah indifferent. Seseorang yang pernah berpaling dari kamu, seseorang yang tidak pernah memberikan kepastian kepada kamu, sedang merasakan sesuatu nih sahabat bagian. Kata kuncinya adalah jika dia adalah koneksi hubungan kamu yang melekat, jika dia saat ini adalah mengacuhkan kamu, atau jika dia seseorang yang sering memberikan sebuah ketidakpastian kepada kamu, ada sesuatu yang akan terungkap di sini saat bagian. Kartu pertama indifferent. Kalimat oracle-nya adalah acuh, berpaling, ketidakpastian. Mengindikasi orang yang melekat ke kamu dan kamu yang melekat kepada diri dia, yang selalu berpaling dalam sebuah hubungan atau berpaling di dalam sebuah permasalahan, atau selalu memberikan ketidakpastian. Ada sesuatu yang dia rasakan. Apakah yang dirasakan ini berakibat dari perilakunya dia kepada kamu, atau ada hal lain sebagainya? Nanti kita bedah bersama-sama ya. Karena Kevin merasakan di kartu pertama seseorang yang notabene ini nggak jelas banget sama kamu. Di energi pertama Kevin merasakan ini adalah energinya si pekok yang aku cintai.
Oke, siapakah si pekok yang aku cintai? Ini sebutan dari saat bagian ya, dari tahun-tahun lalu. Yaitu seseorang yang memang tidak peka, namun terkadang ngangenin, terkadang juga bisa memberikan effort kepada kamu. Terkadang ngeselin, tapi kadang juga nggak peka. Ya, berhadapan dengan si pekok yang aku cintai ini memang terkadang lebih unik lagi ya ngejalin sebuah hubungan. Kesabaran kamu memang diuji banget ketika berhadapan dengan diri dia. Tapi mau bagaimanapun, perasaan kamu sama dia itu masih ada. Kartu pertama adalah orang yang berpaling, orang yang tidak memberikan sebuah kepastian kepada kamu, orang yang cuek. Di balik itu semua, ada resah di dalam batinnya. Apa sih yang dia resahkan? Coba kita cek ya. Yang dia resahkan adalah, wow, sahabat bagian, ternyata dia mau minta tolong sama kamu nih, tapi kayak nggak enak hati. Dan dia sulit menahan ini semua. Ada resah di dalam batinnya dia, ada gelisah di dalam batinnya dia. Mau minta tolong sama kamu, ya mungkin dia malu. Kenapa malu? Gengsi. Gengsi sahabat bagian, mungkin karena perilakunya dia yang sering memberikan ketidakpastian, atau mungkin juga sering berpaling dari kamu ya. Kartunya adalah Deep. Deep ini tentang tenggelam, pertolongan, dan pasrah. Ya, dia di sana lagi pengen banget dibantu sama kamu. Tapi karena mungkin dia terlalu acuh di sini ya, atau terlalu cuek sama kamu, sehingga dia nggak berani untuk mengungkapkan apa yang dia rasa kepada sahabat bagian. Ya, kamu tipikal orang yang terbuka ya kepada banyak hal. Kalau dia ngerasa seperti ini, ya gimana kamu mau menolong dia? Sedangkan orangnya di sini selalu acuh, atau selalu berpaling, atau selalu memberikan ketidakpastian. Oke, ada sesuatu yang mungkin tenggelam di dalam benaknya dia nih. Udah lama kayak acuh sama kamu, udah lama kayak berpaling dari kamu, udah lama gak memberikan sebuah kepastian sama kamu. Dia lagi tenggelam dalam perasaannya sendiri. Mau maju sama kamu, ada energi malu. Di sini ada rasa malu dia kepada kamu. Kayak ngerasa nggak enak, kayak ngerasa sungkan sama kamu. Ini adalah energinya dia. Ya, kalau udah masuk ke energi deep, seseorang yang memang pada dasarnya pengen membutuhkan pertolongan, tapi terkadang dia kayak ngerasa ragu. Dia seperti menahan ego, kayak menahan harga dirinya dia. Jangan sampai ini kayak datang ke kamu tuh kayak cuma lagi butuhnya doang. Memang sih benar, dia menahan perasaan semacam ini nih udah cukup lama sih sahabat kebahagiaan. Mungkin sekitar ada 3 mingguan nih. Ada 3 mingguan sahabat kebahagiaan. Dia benar-benar gak bisa mengungkapkan apa yang menjadi resahnya, atau dia pengen minta tolong sama kamu tapi gak berani ngomong. Ini kalian bisa lihat ya, simbolnya di kartu Deep ada tangan, simbol tangan tenggelam di sebuah danau. Kalimat oracle-nya adalah tenggelam, pertolongan, dan pasrah. Ini ada yang gelisah sendiri nih, saat bagian lagi butuh kamu banget nih, tapi nggak berani ngomong. Bener-bener perasaannya tuh ditahan, keresahannya tuh ditahan, gelisah, dan dia ada rasa bersalah juga sama saat kebahagiaan. Oke. Lalu ada energi apa lagi? Wow. Bener sih lagi banyak masalah dia saat kebahagiaan. Kartunya adalah Sacrifice. Seseorang di luar sana yang melekat sama kamu, dan ini fiksi energinya si pekok yang aku cintai. Dia lagi banyak masalah sama kebahagiaan. Mau minta tolong sama kamu gak enak. Mungkin kamu sama kebahagiaan kemarin kamu sempet cuekin dia. Kamu kayak sempet kesel sama dia. Kamu kayak udah capek banget ngadepin dia. Jadi mau kayak gimana, ya terserah dia deh. Dan ini karma buat dia. Bahwasanya sebenarnya dia masih butuh sama kamu, tapi dia gak bisa memberikan timbal balik yang baik kepada kamu, sehingga mungkin kamu capek ngadepin dia. Dan di sini Kevin lihat dia itu lagi ngalamin hal-hal yang tidak mengenakan dan benar-benar butuh bantuan kamu. Lagi resah banget. Sacrifice ini tentang sebuah perasaan yang sakit atau rasa sakit. Tapi dia mencoba untuk bertahan di sini seorang diri. Ya, kamu mungkin sudah tidak lagi peduli akan dia, karena kamu mungkin di kemarin ini sempat ngeblokir dia atau sempat tidak nanggepin dia. Dan di sini paling banyak adalah kamu yang ngeblokir dia atau kamu yang menjauh dari dia karena perilakunya dia atau sikapnya dia. Atau mungkin juga kalau masih terhubung dengan sahabat bagian dan dia adalah si pekok yang aku cintai, dia ada rasa nggak enak hati sama kamu.
dan dia menahan ini semua perasaannya. Masalahnya ini rumit sih sahabat bagian, masalahnya itu rumit. Tapi jangan sampai masalahnya itu tentang pinjol ya. Tapi nanti kita akan cek menggunakan kartu tarotnya ya untuk lebih detailnya. Sebenarnya secara internal itu seperti apa? Karena Kevin merasakan dia lagi butuh banget pertolongan kamu. Tapi nahan perasaan ini. Kalian bisa lihat ya, kalimat oracle dari kartu sacrifice di sini, pengorbanan, bertahan, dan juga rasa sakit. Dia bertahan atau nahan diri dari hal-hal semacam ini, terutama dari perasaannya. Gak berani ngomong sama kamu nih, karena mungkin ada sesuatu yang dia sembunyikan, jadi dia gak bisa ngomong sama kamu. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, sahabat bagian, kesepian sih. Kartunya adalah affection. Ada rasa bersalah di dalam benaknya dia. Orang ini tuh kayak nanti juga bakalan nyesel ninggalin kamu, atau kamu ninggalin dia bakalan nyesel banget. Ya kenapa penyesalan itu ada di akhir ya? Bener nggak? Penyesalan itu pasti ada di akhir. Kalau penyesalan di awal namanya pendaftaran ya sobat bagian. Ini Kevin ngerasain ya, energinya dia tuh kayak sungkan untuk minta tolong sama kamu. Dan di sini dia mengenang tentang ketulusan kamu, kasih sayang kamu, tentang apa yang pernah kamu beri sama dia. Ini kamu ke dia. Dan ini yang membuat dia kayak ngerasa nggak enak hati. Dan mudah-mudahan dia belajar untuk peka di sini ya sobat bagian ya. Kevin harap sih mudah-mudahan dia belajar untuk peka ke kamu dari kejadian ini. Karena ini lagi banyak masalah, lagi butuh pertolongan. Tapi ingat, kamu bukan ATM-nya dia ya. Kalau misalkan ada minta tolong tentang uang dan lain sebagainya, nanti Kevin bedah menggunakan tarotnya. Pengen lihat sih dia sebenarnya kenapa sih. Kalimat oracle dari affection di sini adalah ketulusan, kasih sayang, dan memberi. Nah, kamu sudah kasih itu ke dia. Dan di saat dia lagi banyak masalah kayak gini, ingat kamu tentang ketulusan kamu, kasih sayang kamu, apa yang kamu beri ke dia. Dan mau minta lagi pertolongan sama kamu, nahan diri. Nahan diri saat bagian. Berarti artinya orang ini tahu diri ya. Ya mudah-mudahan dia bisa belajar dari sini. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, intimate. Wah, sahabat bagian ada yang mau baik-baikin nih sama kamu. Ini kayaknya hampir sama di pembacaan Kevin tema kemarin ya. Yang temanya adalah yang sebentar lagi dia lakukan kepada kamu. Memang ingin baik-baikin sama kamu sih. Ingin mencoba untuk intim sama kamu. Ingin mencoba untuk bersama lagi sama kamu. Untuk cerita sama kamu. Kalau ini sahabat baiknya udah ngerasain energinya ini resonate dengan pembacaan yang kemarin. Ini ada pergerakan bahwa dia mau deketin kamu, untuk intim sama kamu, untuk cerita sama kamu, agar apa? Ditolong. Agar ditolong sahabat bagian nih. Kalimat oracle dari kartu intimate adalah keintiman, kebersamaan, dan cerita. Kamu kalau misalnya ngerasa bahwa kenapa sih lu datangnya cuma kalau butuhnya doang, kamu harus tegas di sini ya sahabat bagian. Karena kita lagi berhadapan dengan si pokok yang aku cintai. Indifferent itu tentang orang yang acuh, berpaling, dan ketidakpastian. Yang terkadang dia melupakan tentang ketulusan dan kasih sayang di sini. Maka di sini dia datang kepada kamu dalam kebersamaan ini untuk cerita, untuk intim, yang seakan-akan dia pengen mencari sebuah belas kasihan dari kamu. Ini dia energinya kayak gini. Energi semacam ini Kevin rasa adalah seseorang yang memang rumit banget sih. Ini orang yang benar-benar rumit banget. Membahas sedikit ya tentang hal semacam ini. Ini Kevin mengutip dari buku Mukhtar Lubis ya. Mukhtar Lubis ini pernah menyinggung tentang bagaimana sebagian masyarakat Indonesia, sebagian ya, nanti nggak ada yang terima ini dari buku ya. Sebagian masyarakat Indonesia ini punya kecenderungan lebih suka mengharapkan belas kasihan ketimbang menjadi mandiri. Dan di sini energinya sahabat bagian, dia sama kamu pengen cerita biar apa? Dibelas kasihani. Kenapa kayak gini? Karena dia sudah melekat dan dia sudah terbiasa sama kamu. Karena kamu terlalu baik sama dia, kamu terlalu tulus sama dia, kamu terlalu banyak memberi sama dia. Ini kalimat oracle-nya ya sahabat bagian. Ketulusan, kasih sayang, memberi.
ini kamu ke dia. Karena kamu sering memberikan belas kasih kepada dia. Belas kasih kepada dia. Dan ini karakternya dia tuh memang kayak gini banget. Pokok banget. Ini sebutannya ya. Tapi kalau kamu udah tahu siasatnya dia kayak gini dan sahabat kebahagiaan sudah menyadari ini semua, ya kamu aman-aman aja ya. Kamu aman-aman aja. Coba kita tanya sama Nyi Dasimah ya. Kita tanya sama Nyi Dasimah. Apa sih yang ingin Nyi Dasimah sampaikan dalam kaitannya hal semacam ini? Kalau sahabat kebahagiaan pengen miliki kartu tarot kuntilanak merah, kalian pengen belajar kartu tarot kuntilanak merah karyanya Kevin, ini limited edition masih ada dan masih tersedia di link Shopee-nya Kevin, dan nanti harganya tahun depan bakalan Kevin naikin lagi karena ini barang koleksi ya sahabat bagian. Ada buku panduannya juga bahasa Indonesia, buku panduannya, cara membaca kartunya, cara belajarnya seperti apa, ada di sini semua. Ini eksklusif, nanti harganya berapa tahun kemudian bisa sampai jutaan karena ini adalah barang koleksi ya, dan Kevin bikinnya itu limited edition. Kita tanya sama Nyi Dasimah, dia kayak gini, ternyata sulit ditahan perasaannya, ada resah dan gelisah kepada kamu, ingin minta pertolongan kepada sahabat bagian. Sebenarnya apa sih yang berkaitan dari ini semua? Dan ternyata di dalam si pokoknya aku cintai. Oke, Nyi Dasimah, tunjukkan sesuatu kepada kita semua. Ada hal apa yang berkaitan dari energinya dia kepada sahabat kebahagiaan? Dia memulai ini kepada kamu dengan bersifat acuh, berpaling, atau ketidakpastian kepada sahabat kebahagiaan. Dia memohon sebuah pertolongan kepada kamu. Dia menahan perasaannya dia sendiri. Dia merasakan ketulusan, kasih sayang dari sahabat bagian, ngerasain itu semua, dan dia akan datang untuk bercerita kepada sahabat bagian tentang apa yang dia alami. Kita akan cek untuk energinya. Apa kata Nyi Dasimah dalam energi semacam ini? Oke, kita cek untuk kartu yang selanjutnya. Api keempat, bener sih sahabat bagian, memang lagi dalam kondisi stagnan, kondisi yang benar-benar butuh pertolongan sama kamu. Ini simbolnya adalah ada 4 api di sini yang sedang menyala. Lalu ada 4 anjing ya, anjing hutan di sini yang berwarna hitam, mengindikasi orang ini lagi terdesak nih sahabat bagian dan memang butuh pertolongan sama kamu. Dan yang Kevin rasa mungkin dia lagi ngalamin kesepian juga karena 4 api keempat ini juga seseorang yang memang benar-benar butuh dibantu banget. Memang benar sih kata Nyi Dasimah di sini, dia lagi banyak masalah dan dia stagnan, dia butuh kamu untuk mencairkan suasana atau untuk membuat diri dia semakin tenang. Angka 4 ini juga identik dengan seseorang yang memang terkadang juga sulit untuk menemukan sebuah solusi di dalam kehidupannya dia, karena dia sudah terbiasa mendapatkan sebuah belas kasihan dari kamu, seperti apa yang Kevin sampaikan tadi di kartu oracle-nya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, apa kata Nyi Dasimah? Kekasih. Wah, masalah cinta ini sangat bagian. Ini kalau misalkan cinta bersegi-segi, kamu harus lebih berhati-hati ya sahabat bagian, karena kalau misalkan ini cinta bersegi-segi sahabat bagian, dia kenapa kayak gini? Dia lagi ada masalah dengan yang satunya lagi, dan kemudian dia datang sama kamu. Ini ada permasalahan kalau misalkan ini cinta bersegi-segi. Dia lagi ada masalah sama kekasihnya atau yang resmi atau siapapun saja, ada masalah di sana, dan kemudian dia datang kepada kamu untuk cerita yang seakan-akan ini masalah besar buat dia. Kalau kamu ngebantu sama dia, artinya kamu ngebantu hubungannya dia dengan yang sana, entah siapapun. Ini kalau cinta bersegi-segi. Tapi kalau bukan cinta bersegi-segi, bagaimana sahabat bagian? Ya, ini orang sudah mencari cara, minta bantuan ke sekeliling, tapi nggak dapat. Karena dia ngerasa bahwa kamu masih mencintai dia, kamu mau ngebantu dia. Kalau misalkan ini berkaitan dengan uang ya, angka 6 ini juga kaitannya juga dengan uang ya di kartu kekasih. Kalau dia ada masalah keuangan, dia larinya atau pinjamnya sama kamu harus berwaspada. Kenapa? Kalau orang etikanya minjem uang nih sahabat bagian, pertama yang harus
kita temui itu adalah saudara dekat kita, misalkan orang tua, kakak atau adik. Tapi kalau keluarga itu sudah tidak percaya sama dia, berarti dia bermasalah. Kemudian dia bisa lari ke temannya dia. Kalau ke temannya nggak minjemin dan lain sebagainya, dia yang bermasalah. Tapi langsung dia larinya kepada kamu. Kenapa kayak gitu? Karena kamu terlalu baik sama dia, sehingga dia larinya sama kamu. Itu kalau kita misalkan ya ada orang hutang sama kita lihat nih, kamu udah pinjem dulu nggak sama mama kamu atau papa kamu atau adik kamu atau saudara kamu atau kakak kamu? Belum. Udah pinjem dulu nggak sama teman kamu? Belum. Atau pinjemnya sama kamu? Kamu harus ada hitam di atas putih. Karena orang semacam itu terkadang nggak ngembalikin duit atau hanya berjanji-janji saja. Dan di sini Kevin melihat ada kaitannya dengan masalah uang juga saat bagian, dan dia memang butuh pertolongan sama kamu. Jadi diwaspadai ya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, air pertama, wah masalah cinta sih sahabat bagian. Ini ada masalah cinta nih sahabat bagian. Ada masalah cinta. Mungkin ini adalah cinta bersegi-segi atau apapun itu, atau rasa bersalah juga sama kamu. Kalau ini cinta bersegi-segi, dia ada masalah di sana. Dan kemudian dia lari sama kamu. Kalau bukan cinta bersegi-segi, ini penyesalannya dia ketika kamu cuek atau ketika kamu ngeblokir dia atau kamu nggak nanggepin dia lagi. Dia baru ngerasain kehilangan. Penyesalan di belakang. Ya, ada penyesalan di belakang dia. Air pertama adalah perasaan. Arti dari kartu air pertama itu adalah perasaan atau emosional. Dan ini ditahan ke kamu banget. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, air keempat. Di sini ada api keempat, ada air keempat. Angkanya adalah 44. Coba kita cek angel numbernya. Angka 44 itu artinya apa? Kemarin kita ketemu 444 ya saat bagian. 44 kemarin kita ketemu angka 44. Kalau kalian ingat nih angel number kemarin kan 66, kemudian 44. Kita tarik lagi ya. Karena angka 44 kemarin tuh muncul. Tuh kan, bener kan? Saat bagian, kalau kemarin kalian nonton videonya Kevin, angka 6, 6, 6, 6 dan kemudian 44 itu muncul di sini, keluar lagi nih, api keempat. Di sini ada air keempat. Nah, angka 44 itu artinya adalah stabilitas dan perlindungan ilahi. Kita ambil kalimat oracle dari stabilitas. Dia lagi ngalamin ketidakstabilan, perlindungan. Dia memang meminta perlindungan. Dia memang minta perlindungan banget atau bantuan saat bagian. Semuanya akan baik-baik saja, percayalah pada kerja kerasmu. Malaikat penjagamu mendukung dan melindungimu di setiap langkah. Dalam artian gini saat bagian, kamu itu ibarat kata seperti malaikat buat diri dia yang selalu melindungi, selalu memberikan, selalu ngejaga dan selalu mendukung dia. Dan di sini pikirannya dia resah. Dia ngerasa bahwa akan baik-baik saja ketika kamu ngebantu dia. Ini maknanya. Ini maknanya saat bagian. Nanti dikala cuaca hujan, dia akan mencoba untuk menghubungi kamu atau akan terkoneksi dengan kamu. Entah kapan hujannya ya saat bagian. Nanti kalau misalkan tiba-tiba hujan atau apa, ada energi dia akan hubungin kamu. Ini simbolnya di air keempat, simbol hujan ya. Ini Dasima lagi pakai payung, mengindikasi bahwa titik kehadirannya dia di kala hujan. Entah hujannya di sana atau di tempat kamu, atau setelah hujan dia akan menghubungi kamu atau terhubung kepada kamu. Ini kata kuncinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kesederhanaan. Saat bagian tuh kan, bener kan. Ini masalahnya sih yang besar tuh ada kaitannya dengan uang ya. Kesederhanaan ini juga berkaitan dari hidupnya dia. Jangan sampai kamu berhadapan si pokok yang aku cinta ini terlalu hedon atau apa, sehingga dia nggak bisa menyederhanakan hidupnya. Maka akan semakin rumit kalau misalkan kamu selalu memberi ke dia. Akhirnya apa? Ya dia menjadi orang yang memang akan terstruktur sebagai seseorang yang hanya mengharapkan sebuah belas kasihan dari kamu. Ya memang benar ya, di bukunya Mokhtar Lubis bahwa beliau ini pernah menyinggung tentang sebagian ya masyarakat Indonesia yang punya kecenderungan lebih suka mengharapkan belas kasihan ketimbang berusaha untuk tetap mandiri. Makanya kadang-kadang tuh di netizen Indonesia yang lihat video-video yang aduh gagap banget bilangnya adalah SDM rendah dan lain sebagainya. Ya itu kenapa?
karena selalu mencari belas kasihan. Sebisa mungkin kita hidup menjadi orang yang mandiri, dan mudah-mudahan pemikiran-pemikiran baru dari pola pikir kita untuk lebih mandiri ini bisa menciptakan SDM yang berkualitas juga ya sahabat bagian. Ini bukan Kevin menganggap orang Indonesia itu SDM-nya rendah dan lain sebagainya. Sebagian sahabat bagian, kita juga tahu ya di berita dimanapun, kok barbar kayak gini sih pola pikirnya orang Indonesia, kenapa jadi semacam ini, dan terkadang selalu menyalahkan dan lain sebagainya. Mana kultur budaya kita sahabat bagian, terutama orang-orang yang memang memiliki moral yang kuat, orang-orang yang memang memiliki etika yang tinggi, krisis moral. Ini faktornya apa? Keluar dari box ya, keluar dari tema. Faktornya itu adalah media sosial sahabat bagian. Maka bijak-bijaklah ketika menggunakan sosial media, dan jadi netizen yang beretika juga ya sahabat bagian. Kalau jadi netizen tidak beretika, ini bisa dampaknya itu bisa masuk ke internal loh, termasuk ngejalin hubungan dengan siapapun. Makanya berhati-hati menggunakan sosial media. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oh sahabat bagian, kartunya meditasi nih. Dia kenapa bisa ngerasain kayak gini? Karena ada sesuatu yang dia pikirkan banget nih sahabat bagian. Ini sulit ditahan perasaannya, ada resah, ada gelisah di dalam dadanya. Dia mencoba untuk menenangkan diri dan ketemunya sama kamu. Ingatnya langsung sama kamu. Karena apa? Di kartu angel number ini, dia ngerasa akan baik-baik saja. Karena dia merasa bahwa kamu adalah malaikat yang bisa memberikan sebuah dukungan atau mensupport dia. Ini energinya. Ini energinya sahabat bagian. Kita tarik lagi dari perspektifnya Nyi Dasimah ya, di kartu Red Lady Oracle. Ini oracle-nya Nyi Dasimah, karya Kevin juga ya. Oke. Kita tarik untuk energinya. Dari oracle-nya apa ya? Ups. Ini kartunya mantep banget nih. Coba dari Red Lady Oracle kartunya apa? Wah, benar ngalamin kegelisahan dan juga kecemasan. Kalian bisa baca nih, kalimat oracle-nya adalah kecemasan. Benar kan, ada yang cemas, ada yang resah, ada yang gelisah, minta pertolongan sama kamu. Ya ini semuanya terserah saat bagian yang kamu mau nolong dia atau enggak. Ini kebijaksanaan ada di diri kalian. Tapi kalau misalkan suara hati kamu mengatakan bahwa ya kamu pernah diperlakukan nggak adil sama dia, maka kamu harus tegas di sini saat bagian. Karena kamu boleh berbuat baik sama dia, tapi kamu juga harus bisa memberikan sebuah pembelajaran ke dia, biar kamu juga nggak ngalamin imbas kecewa lagi. Itu pesan Kevin sih. Lu sahabat bagian, kamu mau nerima mau enggak ini terserah kalian. Terserah kalian, kebijaksanaan ada di diri kamu. Karena Nyi Dasimah di sini berkata bahwa dia tuh lagi cemas loh. Kalau orang lagi cemas, terkadang dia itu bisa berkata apapun untuk mendapatkan belas kasihan agar apa? Permasalahannya bisa selesai. Karena dia ngarepnya tuh sama kamu. Apapun konteksnya di sini. Lalu energi selanjutnya ada nafsu, ada gairah. Oke, sahabat bagian, dia punya nafsu, dia punya gairah, dia punya ambisi bahwa kamu ngebantu dia. Kalau nggak ngebantu, dia jengkel. Dia dapat penolakan dari kamu, dia jengkel, dan kemudian apa? Ngilang. Kalau kamu udah tahu polanya dia kayak gini, gaslighting banget sama kamu, udah cukup saat bagian. Jadi nafsu doang. Simbolnya ini adalah sosok genderuwo ya, yang mengindikasi tentang nafsu atau hasrat atau keinginan saja. Dia punya keinginan yang besar agar masalahnya terselesaikan dengan cara apa? Minta pertolongan sama kamu atau kamu yang menyelesaikan itu. Wah, lapar,
saat bagian kartunya adalah lapar. Lapar ini mengindikasi tentang memang lagi ngalamin kekurangan ya saat bagian. Ini ada nafsu, ini ada lapar. Lapar di sini kiasan ya, bukan berarti orang ini kelaparan atau apa. Atau mungkin juga maknanya juga sama. Orang ini memang lagi kekurangan banget. Sehingga dia butuh sesuatu yang membuat diri dia tuh kenyang, kiasan lagi kenyang atau puas. Jadi saat bagian di sini dia datangnya kepada kamu butuhnya doang. Segala bentuk keputusan kebijaksanaan ada di diri kalian ya sahabat bagian. Lalu selanjutnya, tuh kan bener kan, berpaling lagi. Kalau di sini mendapatkan sebuah penolakan, dia berpaling lagi. Kita tarik energi bareng-bareng sahabat bagian. Indifferent, kalimat oracle-nya adalah berpaling, dan kita ketemu kartu berpaling juga. Berpaling-paling kartunya. Kartunya berpaling-paling, ini dua jenis kartu yang berbeda dan nama oracle-nya sama, berpaling. Jadi kalau dia dapat penolakan dari kamu, ngilang saat bagian. Ini bisa membuat kamu kayak ngerasa bersalah ke dia. Ini gaslighting banget sih. Gaslighting banget. Kalau kamu ketemu orang gaslighting banget di sini atau red flag kayak gini, sadar saat bagian, sadar. Ini dia si pekok yang aku cintai mau berulah nih. Mau berulah. Kamu harus lebih berhati-hati lagi. Bacanya Kevin di sini bukan untuk menakuti atau apa. Kevin ngikutin alur energi dari kartunya ya, karena ini adalah bacaan general. Entah resonate atau enggak sama kamu ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kehangatan. Ini ngerayu lagi sih saut kebahagiaan. Fix sih Kevin, rasa kamu kuat-kuatin kuping kamu deh saut bagian. Kalau dia cinta sama kamu, antara kuping kamu tebelin dalam artian dia ini pandai untuk mengacak-acak atau meluluhkan perasaan kamu. Jadi kamu pandai-pandailah untuk telinga kamu benar-benar di tebelin, dalam artian dia mau ngomong apa, mau cerita kayak apa, yang intinya adalah membuat hati kamu tuh kayak percaya sama dia dan kemudian memberikan belas kasihan lagi sama dia. Ini sumbernya di mana? Di kupingnya kamu. Oke, kalau kamu memberikan belas kasihan kepada dia atau mau ngebantu dia, tegas sahabat kebahagiaan, kamu tuh orang punya value. Kalau misalnya kamu di sini adalah orang yang mandiri, kamu yang bekerja, kamu udah terbiasa mandiri, kamu terlalu memberi ke dia, dia kesenangan sahabat kebahagiaan, dan akhirnya apa? Ketergantungan sama kamu. Balik lagi nih, nyinggung lagi tentang buku karya Mukhtar Lubis nih sahabat bagian. Beliau kan bercerita tentang seseorang orang Indonesia, sebagian nanti Kevin dikomplain deh. Ini untuk refleksi kita semua ya, karena Kevin juga orang Indonesia. Sebagian orang Indonesia ini kan kerasa bahwa lebih ingin dibelas kasihani daripada mandiri. Kebiasaan semacam ini sering dikasihani, sering diberi, nanti lama-lama itu seperti menjadi kewajiban. Sehingga terkadang kalau ada penolakan, ngedumel sendiri. Itu dia satu bagian. Kevin gak menilai jelek tentang dia atau bagaimanapun, karena ini energi yang terlihat. Jadi apapun itu juga satu bagian, kamu harus lebih bisa bijaksana dan tegas. Kamu berbuat baik sama dia boleh, tapi kamu harus tegas, kamu harus bijaksana. Oke. Berkaitan itu semua, ada energi apa sih yang cukup greget yang terlihat di sini? Ini bisa dijadikan acuan ya soal bagian atau patokan biar kamu punya rambu-rambu. Kalau dianya kayak gini lagi, ya kamu sudah tahu alurnya seperti apa. Nah itu cara melihat kartu tarot ya. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya sebagai rambu-rambu. Oke. Ada zodiak apa yang muncul? Kalau zodiaknya nggak masuk, nggak muncul, nggak usah nangis, nggak usah bermuram durja. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Ini kenapa kecampur sih? Oke, kita cek. Zodiaknya Gemini, Leo, Sagittarius, Scorpio, Cancer, Taurus, Pisces, Virgo, Aquarius, dan yang terakhir adalah Aries. Ini zodiaknya dia atau zodiaknya kamu muncul. Inisial nama
huruf D, C, V, M, L, A, I, R, F, J, Y, G, N, X, T, P, lalu W, ada huruf U, ada huruf S, dan yang terakhir di sini adalah huruf H. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, cukup rumit. Apapun itu, segala bentuk keputusan kebijaksanaan ada di diri sahabat bagian ya. Dan mungkin seperti itu aja pembacaan kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Personal reading tinggal DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin, ada di kolom bawah ini ya sahabat bagian. Pemesanan buku ada di link Shopee kolom deskripsi. Harganya berapa, cara pemesanannya bagaimana, harganya ada di link Shopee yang Kevin share di kolom deskripsi ya sahabat bagian. Mungkin seperti itu aja, dan nantikan buku karya Kevin ketiga, 4, dan juga 5 ya. Nanti rilisnya bareng-bareng. Oke, sampai jumpa. Bye bye. Matai Masyo.